Saudara-saudara, ada seorang Kristen bertemu dan bertanya kepada saya, "Pak, menurut Bapak, apakah seorang bayi yang baru lahir itu berdosa atau tidak?" Saudara-saudara, kalau pertanyaan itu diajukan kepada Bapak Ibu yang datang di ibadah ini, menurut Bapak Ibu, seorang bayi yang baru lahir itu berdosa atau tidak? Yang memilih berdosa, 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih tidak berdosa. Bapak Ibu yang tidak angkat tangan ngapain? Kalau boleh saya tanya, kalau yang memilih berdosa alasannya apa? Tadi saya nggak mencoba mengingat tadi angkat tangan. Ada yang bisa membantu saya? Kalau ada yang memilih jawaban bayi yang lahir itu berdosa, silakan berdiri dan berbicara dengan lantang. Dosa turunan, waduh. Kalau yang memilih tidak berdosa, dosa tidak turunan. Emang dosa turun naik? Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang mengatakan, menjawab bayi yang lahir itu tidak berdosa. Kenapa? Dia tidak tahu apa-apa. Dia masih bayi, masih suci. Ada lagi yang mengatakan, ya berdosalah, ya tadi itu. Karena orang tuanya berdosa, maka anaknya pun berdosa. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu angkat tangan, memberikan jawaban yang sangat dogmatis ini, jawaban yang punya alasannya dapat dipertanggungjawabkan. Enggak salah 100%, enggak benar juga 100%. Karena kalau jawaban ini didiskusikan, maka yang terjadi adalah kita akan debatable. Kita akan debat kusir dan tidak ada gunanya. Karena itu kalau pertanyaan itu diajukan pada saya akan mengatakan bahwa tidak terlalu penting buat saya dia berdosa atau tidak berdosa. Mengapa? Karena Injil yang kita baca setiap minggu bukan teori yang berbicara tentang dosa. Injil yang kita baca ada bicara tentang kabar baik, tentang pengampunan dosa. Isu dosa memang kita bisa banyak temukan dalam bacaan-bacaan Alkitab kita, tanpa kecuali juga bacaan leksionari kita hari ini. Tapi setiap kali isu dosa diangkat, maka tema besarnya bukan dosa. Tetapi tema besarnya adalah Allah yang mengampuni. Allah yang menerima atas orang berdosa. Mengapa Bapak Ibu? Karena Yesus adalah Tuhan yang menerima orang berdosa. Sehingga dia mau datang ke dunia, dia mau mati buat kita. Yesus adalah Tuhan yang hadir di sepanjang sejarah hidup manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang hadir dalam sejarah manusia. Itu juga yang hadir dalam sejarah perjalanan bangsa Israel dalam kitab Yosua. Tuhan ingin agar Israel menjadi bangsa yang taat dan setia. Karena itu di bawah kepemimpinan Yosua, ketika mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan dan berkemah di lembah sungai Yordan di perbatasan timur kota Yeriko. Maka di sana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Israel melalui sunat untuk semua orang Israel. Di dalam Yosua pasal 5 ayat 2 disebutkan,
Tuhan berfirman pada Yosua, buatlah pisau-pisau dari batu dan adakan sunatan lagi bagi orang Israel. Jadi dalam konteks kehidupan bangsa Israel, maka sunat dimaknai secara teologis. Bahkan kalau kita lihat Keluaran 12 ayat 48, maka di sana disebutkan bahwa mereka yang bersunatlah yang dapat merayakan Paskah. Jadi sunat tidak hanya menjadi alat untuk kesehatan saja, tapi sunat juga adalah tanda perjanjian. Tanda setiap laki-laki sebagai anak Abraham dan hamba Tuhan. Karena itu mereka layak untuk menerima berkat perjanjian antara Allah dengan nenek moyang. Sehingga sunat dan Paskah yang terjadi di Gilgal punya makna yang dalam. Bahwa Tuhan menerima orang berdosa. Gilgal dari kata galgala atau galoti artinya menghapuskan, menggulingkan, melepaskan. Karena pada hari itu Tuhan menghapuskan dari rasa malu Mesir atau melepaskan Israel dari penindasan Mesir. Sunat dan Paskah yang dimaknai di Gilgal adalah sebuah bukti bahwa Allah betul-betul tidak meninggalkan Israel. Allah membebaskan Israel, Allah konsisten mengasihi umatnya yang berdosa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah yang mengasihi orang-orang berdosa, ini juga yang selalu dimengerti oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3. Kalau mereka mengerti, mereka paham, maka mereka tidak bersungut-sungut dan protes. Mereka tidak memarahi Yesus, tidak menyalahkan Yesus. Yesus yang mau menerima orang-orang berdosa dan makan dengan mereka. Tapi dari sikap mereka ini kita melihat bagaimana mereka melabelisasi pendosa kepada orang-orang yang perilakunya tidak sesuai dengan standar moral mereka. Mereka sudah memberikan stigma, mereka sudah memberikan cap. Mereka menilai bahwa pemungut cukai dan orang berdosa sudah tidak mungkin lagi bisa bertobat. Lalu apa yang menarik Bapak Ibu dari bacaan Alkitab ini? Yang menarik, Yesus tidak terprovokasi oleh mereka. Buktinya apa Yesus tidak terprovokasi? Apakah Yesus selalu menjauhi pemungut cukai dan orang berdosa? Menjauhi enggak? Tidak. Yesus tetap makan bersama mereka, Yesus menerima mereka, dan mereka mendengarkan apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus beritakan. Dan kepada yang menentangnya, maka di sini Yesus menasihati mereka dengan perumpamaan anak yang hilang. Dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Bapak Ibu, perumpamaan anak yang hilang di Minggu Prapaskah keempat ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena di dalamnya itu bercerita keseharian kita sebagai keluarga. Karena apa? Di dalam keluarga kan kita sering menemukannya sifat dan karakter kakak dan adik yang berbeda. Kita menemukan sikap anak-anak kepada harta benda orang tuanya. Kita juga melihat sikap anak bungsu yang menuntut jatah warisan. Kita melihat sikap orang tua kepada anaknya. Kita juga melihat sikap kakak kepada adiknya. Ini kalau di breakdown, ini menarik menjadi topik serial pembinaan dalam acara Bulan Keluarga. Bagaimana sih menjadi orang tua yang baik buat anak, bagaimana sih menjadi kakak yang baik kepada adik, bagaimana sih menjadi anak yang tidak menyalahgunakan kesempatan menerima harta benda dan sebagainya. Tapi leksionari hari ini kita mau melihat tentang sikap apa ketika kita berjumpa dengan orang yang berdosa. Dan kalau kita perhatikan teks Alkitab kita, Bapak Ibu, menurut kita tokoh siapa yang berdosa dari cerita perumpamaan ini?
Si bungsu kah? Si sulung kah? Si ayah kah? Kira-kira siapa? Siapa Pak? Paling enak nanya penatua. Tiga-tiganya. Alasannya apa? Berdosa. Kedengeran nggak yang di belakang? Enggak ngomong di situ Pak. Bantu saya ya Pak. Oke. Ya kalau adiknya jelas lah ya berdosanya apa udah dipaparkan di Alkitab. Kalau yang sulung juga sama sebetulnya. Karena ya dia iri hati, dia tidak menerima, gitu kan, dia tidak memiliki belas kasih. Dan bapaknya sendiri mungkin dosa bapaknya ya nggak bisa ngajarin anaknya itu ya. Kenapa anaknya bisa sampai kayak gitu? Nah itu dia. Keren nih Pak Michael, makasih Pak. Setuju? Mungkin ada, makasih ya Pak. Mungkin ada di antara kita mengatakan yang berdosa adalah si bungsu. Kenapa tadi saya sependapat? Dia sudah meminta jatah warisan padahal papanya masih hidup. Ini anak puthau. Anak yang kurang ajar dan itu menabrak tradisi Asia. Bayangkan aja kalau kita sebagai orang tua, anak kita datang, Papa, Ma, bagi warisan dong. Bapak Ibu sebagai orang tua sikapnya apa? Oh anakku, kamu bangga, aku bangga, mau berapa? Gak mungkin kan? Pasti akan marah, tersinggung. Karena apa? Tidak sopan. Mungkin di antara kita ada mengatakan bahwa yang berdosa adalah si sulung. Kenapa mesti marah? Kenapa mesti tersinggung? Adik kandung sendiri kok. Harusnya kan sukacita. Kalau masalah makanan kan nggak mungkin diserahkan semua buat adik dan karyawan. Ya tinggal makan aja kok. Emang jenis dagingnya beda ya? Beda kali ya. Yang satu apa sih lembu ya? Yang satu kambing. Saya nggak tahu kenapa mempersoalkan lembu dan kambing. Coba yang kalau ada babi hong kayaknya aman semua. Iri hati yang membuat akhirnya berdosa. Dan yang ketiga, mungkin di antara kita akan mengatakan ayah, betul. Ini ayahnya itu enggak tegas. Ayahnya itu sepertinya gagal dalam mendidik anak. Ketika dia mengikuti kemauan anak, harusnya dikoreksi, enggak boleh, nak, sabar. Ngomong dulu sama Koko. Diskusikan dulu sama Koko, kita rapat yuk. Untung bukan orang GKI. Dan dia sudah melukai anak yang sulung. Saudara-saudara, tidak ada yang salah dalam pilihan tadi. Kenapa saya menanyakan ini? Karena siapapun bisa berbuat dosa. Di satu sisi kita bisa seperti si bungsu, bisa menjadi si sulung, bisa menjadi si ayah. Oleh karena itu mari kita coba baca ulang baik-baik narasi ini. Baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dengan cermat, maka fokus utama perikop kita ini bukan berbicara tentang si bungsu. Tidak bicara si sulung. Tapi berbicara tentang Bapak. Bapak yang mengasihi anak-anaknya. Bapa yang menerima keberadaan anak-anaknya. Bapa yang menjadi representasi Allah dengan kasih dan menerima umat yang berdosa. Sejak kepergian anak yang bungsu, sekalipun ia masih punya anak yang sulung. Tapi sebagai ayah dia tidak bisa menghilangkan rasa kehilangan yang amat sangat. Kasihnya begitu dalam. Saya membayangkan ketika anaknya pergi, maka setelah itu esoknya lagi,
Setiap ada kesempatan dia keluar ke rumah. Dia mencoba melihat dari jauh apakah anaknya pulang. Sekalipun dia tidak tahu kapan anaknya pulang. Tapi kasihnya yang besar tidak pernah padam menunggu anaknya pulang. Itulah Bapa. Karena itu di dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau ayahnya luka, kalau ayahnya sakit, nggak mungkin hatinya ada belas kasihan. Tapi kalimat yang dikatakan tergeraklah hatinya belas kasihan. Ini ada bukti, ada kasih yang mau mengampuni anaknya. Sekalipun anaknya bersalah, tapi dia mencintai anaknya. Dan ia tahu ketika anaknya pulang, maka anaknya menyesal dan bertobat. Dan karena itu maka dengan sadar dia berlari. Menarik Bapak Ibu, berlari. Ini berlari berarti dia melanggar kebiasaan Yahudi Bapak Ibu. Orang tua dalam masyarakat Yahudi itu tidak boleh berlari apalagi demi anaknya. Jadi kalau kita sebagai papa mama nih di rumah kemudian lama anak kita nggak pulang, lalu saking senengnya nih, kadang-kadang berlari nggak boleh. Yang boleh berlari menyambut itu pelayan. Karena kalau si papa itu berlari menyambut, maka itu akan mengikis martabatnya. Pelayannya yang boleh berlari. Dan dia dengan sadar, dia menabrak tradisi. Karena apa? Karena kasih yang besar. Kasihnya ini membuktikan bahwa dia berani berkorban, dia berani berisiko. Karena itu dia tidak peduli ketika anaknya datang, bajunya bau, kotor, dia rangkul. Wajahnya kotor, dia cium. Tidak peduli apa alasan anaknya yang pulang. Yang penting baginya dia mengatakan, aku mengasihimu karena engkau pulang dengan pertobatan. Dia menerima anaknya penuh kasih. Dan apa apresiasi yang dia berikan ketika anaknya bertobat? Di sini disebutkan diberinya anaknya jubah, cincin, sepatu, dan lembu. Menjadi jamuan dan pesta buat si bungsu anaknya. Kasih Bapa kepada si bungsu. Dan kasih yang sama juga diberikan kepada anak yang sulung. Anak yang merasa diperlakukan tidak adil karena belum pernah diadakan pesta oleh ayahnya. Padahal dia sudah bertahun-tahun melayani dan taat pada perintah ayahnya. Ayahnya berkata pada anaknya, anakku engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Ini pesannya dalam sekali loh. Engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Ini mau mengatakan bahwa dia mengasihi, enggak beda-bedain. Bahkan dia memberikan privilege untuk anak yang sulung. Ini loh, ini punya kamu mau pakai, mau apa yang terserah. Hartaku, hartamu. Sekalipun si sulung enggak minta jatah warisan seperti bungsu adiknya. Tapi dia berikan. Lalu apa hikmahnya dari cerita si sulung ini? Kalau dikaitkan dengan kita, maka kita adalah si sulung Bapak Ibu. Kita sudah dikasihi dan diselamatkan oleh Allah. Kita diberikan privilege oleh Allah untuk bisa mengatur dan memakai semua berkat yang Tuhan berikan buat kita. Berkat dalam bentuk kesehatan. Berkat dalam bentuk materi dari hasil kerja, berkat dalam bentuk kepandaian, berkat dalam bentuk jabatan, berkat dalam bentuk talenta. Sebagai si sulung,
Sudah sepantasnya kita memberi diri mengasihi Tuhan tanpa menuntut ini dan itu. Karena Allah sudah terlebih dahulu menerima kita dengan kasih-Nya. Allah yang menerima kita dengan kasih-Nya. Ini diperjelas oleh Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Dibahasakan oleh Paulus bahwa Allah dalam Kristus Yesus, Dia Tuhan yang mau mati mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Allah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Kalau kita sudah dibayar tunai, kalau kita sudah dibayar lunas, maka kita diundang Bapak Ibu untuk tidak hidup dalam dosa. Tapi kita hidup sebagai ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan baru, maka kita harus berani mengatakan kepada dosa, say goodbye. Bukan see you dosa. Selamat tinggal dosa. Hidup yang sadar seperti ini, pemazmur mengatakan dalam pasal 32 ayat 1 sampai 2. Hidup yang bahagia. Bahagia karena apa? Karena kita diampuni dosa-dosanya. Karena itu disebutkan berbahagialah orang diampuni pelanggarannya, yang dosa ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengapa Yesus mau menerima orang berdosa? Karena Yesus memang benci dosa. Tapi Yesus mengasihi orang berdosa. Di Minggu Prapaskah keempat ini mari kita bertanya secara pribadi. Kita ini termasuk golongan mana nih? Golongan orang benar atau golongan orang berdosa? Keputusannya bukan siapa-siapa. Keputusannya kembali kepada pribadi. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang berdosa, berbahagialah karena Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, Ia datang ke dunia bukan untuk orang benar tetapi untuk orang berdosa. Yesus datang ke dunia untuk kita orang berdosa. Yesus menerima kita adalah orang berdosa. Karena itu di Minggu Prapaskah keempat, mari Bapak Ibu, kita jadikan sebagai momen kita untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, mari sadarlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu jangan cepat-cepat berpuas diri, oh saya sudah lama jadi orang Kristen, Kristen keturunan, oh saya sudah lama Kristen yang aktif di gereja, oh saya sudah lama menjadi Kristen yang dapat diandalkan. Janganlah cepat berpuas diri. Tapi marilah kita bermawas diri, agar jangan gara-gara berpuas diri, akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Yang kedua, bersyukurlah karena Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Tuhan mengasihi tidak pandang umur, tidak pandang usia, tidak pandang jabatan. Siapapun Tuhan kasih. Tuhan menunggu kita pulang. Dia melihat kita dari jauh. Kasih Tuhan diberikan kepada siapapun. Karena itu tularkanlah kasih itu kepada mereka yang tertolak karena dosa. Hanya Allah dengan kasih-Nya yang bisa membuat mereka yang tertolak karena dosa juga bisa mengalami karya pengampunan Allah. Dan yang terakhir, berdoalah setiap waktu dan kesempatan. Doa itu tidak sekedar komunikasi Bapak Ibu. Doa itu juga adalah soal relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berrelasi dengan Tuhan, kita akan mengatakan, Tuhan aku semakin mencintai-Mu. Tolonglah aku agar aku pun semakin membenci dosa. Sehingga hidupku memberkati yang lain. Amin.